Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam kompak, komitmen melayani dan berdampak. Bapak Ibu Saudaraku, renungan kita di pagi ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, hari-hari ini mungkin kita mendengar orang yang terkapar COVID semakin besar. Di Semarang menjadi nomor 1 penyebaran yang besar di Indonesia. Kalau kemarin kita dengar di Jawa Timur ya saudaraku. Tapi sekarang Semarang juga salah satu yang besar terkapar COVID-nya jumlahnya. Nah itu mungkin membuat banyak orang semakin takut. Khawatir, takut terserang. Apalagi kita dengar sekarang ini ada yang terkapar COVID yang disebut juga OTG, orang tanpa gejala. Tapi sebenarnya dia sudah terkena COVID. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan yang sekarang mungkin membuat kita semakin takut dan khawatir. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena hubungan yang terdapat di antara pikiran saudaraku dan tubuh kita itu sangat erat. Jika yang satu diserang penyakit, maka yang lain akan merasakannya juga. Itulah tubuh kita. Keadaan pikiran kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, saudara. Dan itu lebih besar daripada apa yang disadarkan oleh orang banyak. Dan penyakit yang diderita oleh manusia adalah disebabkan karena depresi, karena ketakutan, karena kekhawatiran, dan rasa tidak puas. Sehingga saudaraku itu mempengaruhi segala tubuh kita. Dan semuanya cenderung itu bisa merusak tenaga hidup kita dan mengundang banyak penyakit di dalam tubuh kita. Saudaraku, kadang-kadang penyakit timbul dan sering lebih berat karena angan-angan hati atau mimpi atau banyak hal keinginan hati kita yang belum bisa kita capai dikarenakan pandemi ini, saudaraku. Mungkin banyak masalah yang bertubi-tubi yang kita alami dan ekonomi bukan makin meningkat tetapi ekonomi semakin mengalami penurunan, keadaan yang tidak membaik, saudaraku. Jika kita melihat karena situasi itu bukan memandang fokus kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sumber penyakit atas tubuh kita. Banyak orang menderita sakit, bahkan saudaraku, saya baca di sebuah buku karena cacat seumur hidup yang sebenarnya itu bisa dihindari, saudaraku. Stroke itu bisa dihindari. Bahkan bisa menjadi lebih baik jika seseorang langsung bisa dipulihkan, dia berpikir yang baik. Saudaraku, begitu dahsyatnya pengaruh pikiran ke dalam tubuh kita. Firman Tuhan katakan keteguhan hati, pengharapan, iman, belas kasihan, kasih itu akan meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia kita, saudaraku. Jadi jangan biarkan pikiran kita dihantui atau dipenuhi dengan depresi, ketakutan, lihat masa depan, saudaraku. Saudara, tadi pagi saya saat teduh, saya dapatkan firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18 katakan bahwa sesungguhnya masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Jika kita memandang kepada Tuhan, maka cara pandang kita akan berbeda dengan dunia ini, saudara. Sekarang milikilah sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Dunia ini mungkin kalau kita ikuti, saudaraku, apakah nanti besok ada masa depan? Saudaraku, orang-orang yang baru lulus dari kuliah atau baru selesai di wisuda pasti punya mimpi. Mereka bisa bekerja di sebuah perusahaan yang ketika mereka kuliah, mereka punya mimpi. Saya suatu hari kalau sudah lulus saya akan bekerja di ini, di itu, saudaraku. Tetapi karena pandemi ini justru banyak orang yang dikeluarkan.
perusahaan-perusahaan berhenti untuk berproduksi sehingga banyak orang-orang karyawan dirumahkan. Sehingga mimpi itu belum bisa terwujud, saudaraku. Kalau nggak menjaga hati, maka itu akan menjadi sumber depresi, menjadi sumber kekhawatiran. Apakah masa depan saya bagaimana? Apakah pandemi akan berhenti di tahun depan atau akan selamanya begini, saudaraku? Saudaraku, milikilah sudut pandang yang berbeda. Pegang firman Tuhan, janji Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya atas hidup kita. Masa depan itu ada, saudaraku, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saudaraku, hari-hari ini mungkin kita jangan lihat apa yang kita rasakan hari ini, tetapi peganglah firman Tuhan sehingga itu menjadi kekuatan yang baru. Perbarui pikiran kita dengan perenungan firman. Jangan biarkan diri kita mendapatkan informasi-informasi yang belum benar kebenarannya, tetapi yang dibilang kebenaran adalah firman. Saudaraku, kuatkanlah dirimu dengan membaca firman sehingga pikiran kita akan dikontrol oleh firman. Dan itulah menjadi kita bisa bertahan di dalam masa yang sukar ini. Kita akan tetap berpikir bukan saja positif, berpikir positif itu baik, tetapi yang benar adalah berpikir benar. Benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan benar sesuai keadaan atau pikiran kita. Tetapi yang dikatakan positif benar sesuai firman. Jadi pegang firman. Kalau Anda atau saudara ingin kuat di dalam masa kesukaran ini, saudara tidak ada pilihan lain. Carilah Tuhan. Kata firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan yang baik. Amin. Tidak akan pernah kekurangan baik. Dan kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur dengan keadaan kita hari ini, saudara. Itulah yang membuat hati kita bisa bergembira, saudaraku, ketika kita ada di dalam Tuhan. Orang mungkin bisa gembira karena dia lihat lawak. Dia di YouTube, dia lihat lawak-lawak, film-film yang membuat dia bisa tertawa. Tapi setelah itu, apakah bisa hilang kekhawatiran dan ketakutannya? Ya enggak bisa, saudara. Yang bisa, saudara, membuat kita menjadi lega perasaan kita adalah ketika kita ada di dalam hubungan intim dengan Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Kalau kita nonton lawak, itu cuma sebentar ketawanya. Setelah film itu lewat, pikiran, kekhawatiran dan ketakutan itu akan menghantui kita lagi. Karena film, lawak dan segala macam itu sifatnya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan, firman yang aku tabur, di Yesaya 55 katakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai perintahnya Tuhan. Jadi begitu berkuasanya firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, hafalkan ayat firman Tuhan setiap hari. Baca gema, saudaraku. Itu akan memperbaharui pikiranmu. Sehingga kita bisa bergembira hari ini. Amin, saudaraku. Itulah firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati. Salam kompak, komitmen, melayani, dan berdampak. Haleluya.